Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya di tengah-tengah pandemi saat ini ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, ya, menjaga jarak jika berada di kerumunan dan juga tetap menggunakan masker jika keluar rumah ya. Dan juga jangan lupa juga walaupun kita masih daring, kalian harus tetap semangat ya mengikuti semua pembelajaran yang sudah disediakan oleh para pengampu mapel masing-masing ya. Jangan sampai ada satu tugas ya yang tidak dikerjakan, dan juga jangan sampai materi yang sudah diberikan tidak dicatat ya. Jadi jangan sampai semuanya tidak dicatat, semua harus dicatat di buku masing-masing ya, dan juga tugasnya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan maksimal walaupun kita masih dalam kondisi daring ya. Ya, di video yang kedua ini untuk materi KD 3.7 yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ya. Kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Kemarin kita sudah melalui Google Meet ya untuk pengantarnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi pembahasan untuk selanjutnya ya. Ini nah, setiap organisme hidup di lingkungan masing-masing dipengaruhi oleh lingkungannya. Di lingkungan hidupnya, organisme berinteraksi dengan komponen-komponen lingkungan di sekitarnya. Kesatuan interaksi antar organisme dan lingkungannya disebut ekosistem. Banyak jenis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem seperti kompetisi, predasi, parasitisme, mutualisme, komensalisme, netralisme, Mari kita pelajari lebih dalam tentang interaksi antar makhluk hidup. Makhluk hidup terus berinteraksi di dalam ekosistem. Banyak jenis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Beberapa di antaranya adalah kompetisi, yaitu interaksi yang terjadi di antara organisme untuk memperebutkan sumber daya yang sama. Predasi, yaitu interaksi makan dan dimakan yang terjadi di antara organisme. Pada predasi, mangsa menjadi bahan makanan dari pemangsanya. Contohnya harimau yang memakan rusa. Kurangnya predator dapat menyebabkan populasi berlebih, kerusakan lahan, longsor, kekurangan makanan, dan kelaparan. Ada hewan yang dapat melakukan penyamaran atau kamuflase. Kamuflase digunakan mangsanya untuk menghindari dari predator. Komensalisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak, namun pihak lainnya tidak dirugikan, seperti ikan remora yang menempel pada hiu.
Mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, misalnya hubungan antara kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan karena burung jalak memakan serangga dan hewan kecil yang ada di tubuhnya, sementara burung jalak mendapatkan makanannya. Parasitisme, yaitu hubungan interaksi yang menguntungkan salah satu pihak namun merugikan pihak yang lain, seperti kutu yang hinggap pada rambut manusia. Ya, itu adalah video yang kalian bisa lihat di buku Bupena ya. Jadi kalau di buku Bupena, kalian bisa buka ya. Nanti di situ ada barcode ya. Nanti di scan saja ya. Nanti download dulu aplikasinya di Android ya. Nanti scan barcode-nya dan nanti muncul dua video tadi ya. Tadi itu ada 2 video ya. Nah, ini kalau misalnya ini belum jelas, ini bisa kalian scan aja sendiri di buku Bupena tadi. Ya. Nah, kita akan mempelajari mengenai lingkungan ya. Ini kita review untuk pertemuan yang kemarin ya, itu membahas mengenai lingkungan. Apa sih lingkungan ya? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia ya, atau bisa juga ya sekitar organisme ya, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini kalau lingkungan kita lihat dari segi manusia ya, maka lingkungan itu adalah yang di sekitar manusia ya, yang mempengaruhi dari perkembangan kehidupan manusia tersebut ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam lingkungan itu ya nanti ada komponen yang biotik dan juga ada komponen abiotik ya. Kemarin kita sudah menjelaskan ini review saja. Komponen biotik adalah apa? Komponen yang dalam ekosistem itu dia mengacu pada makhluk hidup atau organisme ya. Jadi semua makhluk hidup atau organisme itu dia masuk ke dalam komponen biotik ya. Ya, misalnya di sini kemarin kita bagi komponen biotik ini menjadi 3. Ada yang sebagai produsennya, yaitu makhluk hidup yang autotrof, kemudian ada konsumen, ya. Konsumen berarti dia adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan, yaitu herbivora, ya. Itu konsumen pertama ya, itu adalah herbivora. Nanti konsumen berikutnya, kedua dan seterusnya itu adalah yang karnivora ya. Jadi konsumen ini nanti ada yang herbivora, ada yang karnivora, kemudian nanti ada juga yang omnivora atau memakan segala. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah pengurai ya. Biasanya pengurai ini dia adalah masuk pada makhluk hidup yang mikroorganisme ya, baik itu bakteri, kemudian ada jamur ya, walaupun nanti tidak semuanya itu adalah masuk ke dalam pengurai ya, karena mikroorganisme ini nanti bisa juga dia adalah sebagai parasit ya. Misalnya kemarin ada yang menanya mengenai jamur panu itu ya. Kalau panu itu bukan pengurai, tapi dia masuknya ke parasit ya, karena dia merugikan makhluk hidup yang lain ya. Karena dia masuk, walaupun dia masuk ke dalam jamur juga, tapi dia bukan pengurai. Kalau pengurai dia adalah mengurai atau memecah ya komponen abiotik atau yang mati ya, komponen yang sudah mati itu pengurai. Komponen berikutnya adalah komponen abiotik atau komponen yang bukan makhluk hidup, di luar makhluk hidup ya. Jadi komponen yang mati ya, yang ada pada sebuah ekosistem ya. Misalnya apa ya, ada airnya, ada udaranya, kemudian suhunya itu berapa ya, itu adalah komponen abiotik ya. Ada cahaya dan sebagainya, itu yang komponen abiotik. Nah, ini adalah kemarin ya sudah kita bahas ya. Kalau misalnya yang kemarin belum mengikuti bisa lihat materinya yang kemarin ya. Kemudian, nah kita akan bahas mengenai satuan-satuan yang ada pada lingkungan ya. Nah ini sekilas sudah pernah kita bahas juga di KD sebelumnya, yaitu mengenai hierarki makhluk hidup ya, hierarki pada makhluk hidup ya, mulai dari sel ya, kemudian jaringan, terus ya sampai pada individu ya. Kemarin sudah di KD 3.7 sudah dibahas ya. Nah sekarang kelanjutannya mulai dari individu sampai ke atasnya lagi, dan juga nanti beberapa yang tidak termasuk dalam tingkatannya ya. Ya, yang pertama adalah individu ya, yang paling bawah yaitu individu. Apa sih individu ya? Dia adalah satu satuan makhluk hidup ya. Jadi kalau organisme atau makhluk hidup itu hanya ada satu ya,
itu disebut sebagai individu atau organisme ya. Nah, misalnya di sini digambar ada seekor harimau. Nah, karena dia cuma seekor, nanti dia dinamakan sebagai individu ya. Atau kemarin yang di soal kemarin ya, itu yang ada satu gambar orangutan gitu ya, itu kan gambarnya cuma satu, berarti itu adalah individu atau organisme. Nah, berikutnya ada populasi ya, ada populasi. Apa sih populasi? Yang kalau populasi ini adalah sekelompok makhluk hidup ya, atau sekelompok individu tadi ya, yang mempunyai karakteristik yang sama ya. Ingat di sini ya, dia harus mempunyai karakteristik yang sama, kemudian yang hidup pada waktu yang sama ya, dan juga pada wilayah atau geografis yang sama. Ya, ini perlu diperhatikan, dia mempunyai karakteristik yang sama, berarti individunya dia harusnya adalah sama ya, jenis yang sama ya, kemudian waktunya juga harus yang sama dan di wilayah yang sama. Itulah populasi. Misal digambar di sini ada populasi jerapah yang misalnya di sebuah hutan ya, di situ ada kumpulan dari jerapah-jerapah ya, berarti dia adalah populasi jerapah. Misalnya di hutan populasi jerapahnya ada 100 ekor ya, berarti itu adalah populasi di dalam hutan tersebut ya misalnya. Nah, jumlah populasi ini ya dari suatu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Kenapa ya? Karena tentunya tiap individu dia nanti bisa ada yang mati, kemudian ada yang lahir yang baru, maka jumlah dari populasi ini dia pasti berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kemudian berikutnya setelah populasi nanti ada lagi namanya komunitas ya. Nah, apa sih komunitas ya? Kalau komunitas berarti dia adalah populasi ya, suatu makhluk hidup yang berkelompok ya pada suatu tempat tertentu ya. Nah, jadi kumpulan dari populasi-populasi itu ya, nanti dia akan membentuk suatu komunitas ya. Misal di sini di hutan ya, misalnya di hutan di situ ada gajahnya, misalnya ada populasi gajahnya misalnya, kemudian ada harimaunya misalnya di situ ya, kemudian ada apa ini gambar apa ini, badak mungkin ya. Nah, ada burungnya, kemudian juga pohonnya juga. Nah, pohon juga termasuk makhluk hidup ya, berarti kalau kumpulan pohon-pohon yang sejenis ya, itu berarti juga populasi ya. Sama ini populasi tadi juga, misalnya ada kumpulan dari pohon apa ya, pohon ya, cemara atau pohon apa ya, pohon pinus ya, berarti itu juga populasi ya. Pokoknya dia adalah kumpulan dari kelompok makhluk hidup yang bisa hewan, bisa juga tumbuhan ya. Begitu pula dengan individu tadi ya, bisa juga individu itu adalah pohon ya, sama ya. Yang penting itu adalah makhluk hidup ya. Jadi bukan selalu itu adalah hewan ya, dia juga tumbuhan ya. Nah, dari populasi tadi ya, kalau berkumpul di satu tempat ya, maka di situ nanti disebut sebagai komunitas ya. Nah, berikutnya ada yang namanya habitat. Nah, apa sih habitat ya? Nah, kalau untuk habitat ini adalah lingkungan fisiknya di mana suatu organisme itu dia hidup ya. Ya, misalnya kalau misalnya ada kambing, habitatnya itu ada di padang rumput ya, karena kambing itu mencari makannya di padang rumput ya. Nanti habitat kambing itu di padang rumput. Nah, ini misalnya itu ya. Ini habitat adalah tempat hidupnya atau lingkungan fisik untuk hidupnya suatu organisme, itu adalah habitat. Nah, kemudian kalau misalnya ada komunitas kemudian bergabung ya, digabungkan dengan habitatnya, maka di situ akan terbentuk suatu ekosistem ya. Jadi dari komunitas kemudian habitatnya ya, dengan habitatnya itu nanti muncul ya, atau terbentuknya ekosistem ya. Yaitu apa? Ekosistem ini didefinisikan sebagai satu kesatuan komunitas ya dengan lingkungannya ya, atau habitatnya tadi ya, yang saling berinteraksi ya. Jadi makhluk hidup tadi saling berinteraksi dengan lingkungannya atau berinteraksi sama makhluk hidup tadi ya, yang membentuk hubungan timbal balik ya. Nah, nanti interaksinya apa saja nanti kita pelajari. Nah, berikutnya ya, ada yang namanya biosfer. Nah, ini sebelum ada ekosistem, sebenarnya sebelum biosfer itu ada ya. Jadi setelah ekosistem nanti ada satu lagi satuannya ya. Nah, tapi nanti ini kita langsung ke biosfernya dulu aja ya. Biosfer itu apa? Biosfer adalah
seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi ya. Nah, ini adalah biosfer, ini tingkat yang paling tinggi ya. Jadi dalam satu bumi ini namanya biosfer. Nah, tapi sebelum biosfer nanti ada yang namanya bioma ya. Nah, kalau bioma ini adalah ekosistem yang ya, kumpulan ekosistem yang ada pada satu wilayah, atau biasanya wilayah ini adalah benua ya. Jadi pada satu daratan ya, dalam suatu daratan ya. Nah, itu biasa di satu benua, misalnya bioma di Australia ya. Nah, nanti akan berbeda lagi, nanti ada bioma di Asia misalnya. Nah, itu adalah bioma ya. Jadi dia adalah kumpulan dari ekosistem ya, yang pada satu daratan ya, di satu daratan atau wilayah tertentu ya, yang luas ya, itu adalah bioma ya. Nah, baru nanti setelah bioma ya, nanti dia masuk ke biosfer ya. Nah, inilah satuan-satuan yang ada pada lingkungan ya, ini harus dipahami ya, mulai dari individu, populasi, komunitas ya, kemudian tadi ada lingkungannya ya, disebut sebagai habitat ya, kemudian nanti ada ekosistem, bioma, dan juga biosfer ya. Nah, berikutnya ya, dari makhluk hidup tadi ya, dan juga lingkungannya itu dia ada interaksinya ya, ada interaksinya. Nah, misalnya di sini adalah pola interaksinya dalam satu ekosistem ya. Nah, biasanya bentuk interaksi tersebut ya, itu sangat erat antara dua jenis makhluk hidup ya. Misalnya ada satu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, dia berinteraksi ya. Nah, nanti membentuk suatu hubungan yang khas ya. Nah, biasanya ini disebut sebagai simbiosis ya, kita kenal sebagai simbiosis ya. Ada interaksi tadi ya antara dua jenis makhluk hidup tadi ya, yang khas tadi disebut sebagai simbiosis ya. Nah, simbiosis ini dibagi ya jadi tiga. Jadi ada tiga simbiosis ya. Apa saja ya? Satu ada simbiosis mutualisme, kemudian ada simbiosis komensalisme, dan juga ada simbiosis parasisisme ya. Walaupun nanti interaksinya itu bukan cuma tiga ini ya. Kalau di video pengantar tadi ya, sebelumnya itu tadi ada yang namanya predasi ya, kemudian ada kompetisi ya, itu juga interaksi juga ya. Ini bukan masuk dalam simbiosis ini ya. Ya. Nah, kalau kita jelaskan ya untuk yang simbiosis ini ya, simbiosis mutualisme itu apa ya? Di sini kita buat contohnya, ada gambar bunga ya. Ini ada gambar bunga dan juga ini ada kupu-kupu ya, atau kupu-kupu ini bisa lebah ya. Nah, yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme itu apa? Jika kedua jenis makhluk hidup tadi ya, dia sama-sama diuntungkan ya. Nah, ini kita gambarkan kedua-duanya positif ya. Ini positif maknanya diuntungkan ya. Di sini baik bunga maupun lebah ya, di sini lebahnya itu dia diuntungkan ya. Maka jika dua-duanya itu diuntungkan, itu adalah simbiosis mutualisme ya. Nah, kenapa diuntungkan ya? Kalau untuk bunga sendiri ya diuntungkan karena lebah atau kupu-kupu ini dia membantu pada penyerbukan bunga ya, dimana ketika kupu atau lebah tadi menempel pada suatu bunga ya, dia akan membawa serbuk dari bunga yang lainnya. Jadi ketika dia menempel, nanti serbuk sari menempel di kaki-kakinya ya. Kemudian ketika dia hinggap di bunga yang lain, yang terjadilah penyerbukan ya. Maka bunga diuntungkan, atau tanaman ya, tanaman itu diuntungkan ya karena membantu penyerbukan. Begitu pula dengan kupu-kupu atau lebahnya tadi. Karena dia bisa mendapatkan nektar atau madunya ya, nektar dari bunganya. Nah, berikutnya kedua adalah simbiosis komensalisme ya. Kapan bisa dikatakan interaksi dari dua makhluk hidup ya, dua jenis makhluk hidup itu sebagai simbiosis komensalisme ya? Itu bisa ketika kedua makhluk hidup tadi ya berinteraksi, tapi hanya salah satu saja yang
mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain dia tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak dirugikan ya. Artinya ya salah satu diuntungkan, satunya lagi dia tidak diuntungkan, tapi juga dia tidak dirugikan, yaitu komensalisme. Ya, contohnya di sini adalah ada gambar ikan hiu ya. Ada ikan hiu dan juga yang di sebelahnya ini ya, yang kecil ini yang menempel ya, bukan menempel ya, ini yang di sebelahnya ini ya, atau yang selalu mengikuti ikan hiu ya, biasanya ada ikan kecil-kecilnya, itu adalah ikan remora ya. Nah, di sini yang diuntungkan itu apa? Ya, kita lihat di gambar ini ya. Kalau di gambar ini yang diuntungkan adalah ikan yang kecilnya, atau ikan remoranya tadi. Nah, sedangkan ikan hiunya itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Nah, ikan remoranya ini diuntungkan kenapa? Karena dia bisa memakan. Jadi kalau ketika ikan hiu itu makan ya, ketika ikan hiu makan, ya kan makannya ikan hiu ini kan makannya misalnya makan ikan ya, atau makan anjing laut dan sebagainya. Ya, ketika dia makan ya, itu nanti ada sisa-sisa atau pecahan apa ya? Ada sisa-sisa yang nggak masuk ke mulutnya. Jadi ketika dia mengoyak makanannya atau mengoyak dagingnya, nanti ada yang berceceran itu ya, atau nggak kemakan oleh ikan hiu ini ya. Nah, nanti yang tidak kemakan itu ya, atau yang tidak termakan itu nanti akan dimakan oleh ikan remoranya itu ya, ikan remoranya ini ya, sehingga ikan hiu ini tidak dirugikan ya, dan juga tidak diuntungkan juga dengan ada ikan remora yang memakan sisa makanan dari ikan hiu ini ya. Sedangkan ikan remoranya sendiri dia diuntungkan karena dia bisa mendapatkan makanan ya. Kemudian simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme ya. Nah, kalau simbiosis parasitisme ya adalah ketika interaksi antara dua jenis makhluk hidup ini ya, salah satunya diuntungkan tapi salah satunya dirugikan ya. Di salah satu untung ya, sedangkan makhluk hidup yang lainnya dirugikan ya. Misalnya di sini ya, kalau di gambar ya, ini ada gambar nyamuk ya yang sedang menghisap darah ya, misalnya darah manusia misalnya ya. Nah, di sini nyamuk ini dia mendapatkan keuntungan ya, karena dia bisa makan ya, mendapatkan makanan ya, atau dia bisa menghisap darah dari inangnya atau manusianya di sini ya contohnya. Sedangkan manusianya dia dirugikan ya. Kenapa? Ya, karena darahnya dia diambil ya, atau bahkan bisa juga menyebabkan penyakit juga ya. Maka interaksi yang seperti ini disebut sebagai simbiosis parasitisme, di mana salah satunya untung, kemudian yang lainnya dia rugi. Ya, jadi kebanyakan ya simbiosis parasitisme ya itu dia menyebabkan penyakit ya, misalnya pada bakteri ya, bakteri yang jahat gitu ya. Nah, itu adalah simbiosis parasitisme. Atau misalnya contoh yang lain ya, kalau simbiosis parasitisme itu apa? Ya, misalnya pada sapi ya, pada sapi dan juga berinteraksi dengan cacing hati ya, di mana cacing hati ini dia menyebabkan penyakit pada sapi ya, atau juga bakteri-bakteri penyebab penyakit yang lain ya. Itu adalah simbiosisnya simbiosis parasitisme. Sedangkan kalau simbiosis komensalisme, contoh yang lain selain ikan hiu dan remora apa ya, misalnya anggrek ya, pohon anggrek dengan inangnya ya, atau misalnya ada anggrek yang hidupnya di pohon mangga misalnya ya, misalnya anggrek dengan pohon mangga. Nah, anggrek ini dia akan mendapatkan keuntungan dari pohon mangga berupa apa? Ketika dia menempel di pohon mangga kan tinggi ya, sehingga anggrek itu dia bisa mudah dalam mendapatkan sinar matahari ya, sehingga anggrek ini dia diuntungkan ya, sedangkan pohon mangganya tadi dia tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan juga ya. Maka dia adalah karena anggrek ini dia hanya menempel di batang pohonnya saja ya. Jadi pohon mangga ini dia tidak dirugikan ya maupun tidak diuntungkan juga. Maka ini adalah simbiosis komensalisme. Kemudian juga misalnya pada simbiosis komensalisme, misalnya rayap ya, rayap dengan protozoa ya, ada protozoa ya, di mana protozoa ini dia masuk ke dalam perut ya, perut rayap ya.
agar dia bisa berlindung atau bisa hidup ya di dalam perutnya. Sedangkan rayap sendiri dia tidak dirugikan. Itu contohnya. Kemudian kalau untuk mutualisme, contoh yang lain apa? Misalnya di semester kemarin ya kita mempelajari kingdom ya. Salah satunya di situ ada yang namanya rhizobium ya. Nah, kalau masih ingat ya, rhizobium ini dia menempel pada akar kacang-kacangan ya. Dia menempel pada kacang-kacangan. Nah, rhizobium ini dia berguna untuk mengikat nitrogen yang dibutuhkan oleh kacang tersebut atau tanaman tersebut ya. Sedangkan rhizobium sendiri dia bisa hidup di akarnya ya, sehingga kedua-duanya dia diuntungkan. Makanya dia adalah simbiosis mutualisme. Jadi rhizobium dengan tumbuhan atau tanaman kacang-kacangan ya, itu adalah mutualisme. Dan contoh mutualisme yang lain misalnya pada manusia ya, pada manusia itu pada bakteri namanya E. coli ya, bakteri E. coli yang berada di usus besar ya misalnya ya. Jadi bakteri E. coli ini dia hidup di usus besar pada manusia ya. Dia berfungsi sebagai mencerna makanan ya. Selain mencerna makanan juga dia berfungsi untuk mengurangi bakteri jahat yang lain ya, yang mungkin bisa hidup di dalam usus besar ya. Dengan adanya bakteri E. coli ini ya, bakteri-bakteri jahat tadi dia tidak bisa hidup di dalam tubuh manusia ya, sehingga manusia itu diuntungkan, E. coli juga diuntungkan karena dia bisa hidup ya di dalam usus manusia. Nah, itu adalah simbiosis mutualisme. Nah, itu contoh-contoh mungkin banyak ya, nanti kalian bisa cari contoh-contoh yang lain. Nah, berikutnya, kalau tadi adalah interaksi antara komponen biotik dengan biotik ya, atau antar makhluk hidup. Nah, sekarang interaksi antara komponen biotik dan abiotik juga ada ya. Nah, kedua komponen tersebut yaitu berada dalam satu tempat ya, dan juga saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur ya. Tadi kita sebut sebagai ekosistem ya. Nah, secara alami nanti ekosistem tadi ya itu adalah dalam keadaan seimbang ya. Namun keseimbangan ini bisa juga terganggu ya bila apa? Ada gangguan dari luar seperti apa? Bencana alam, kemudian juga dengan campur tangan manusia ya. Nah, ekosistem sendiri ya, atau lingkungan tadi ya, ekosistem sendiri dia mempunyai kemampuan untuk menjaga keseimbangannya ya, yaitu dengan cara apa ya, dengan cara tadi ya ada interaksi namanya predasi ya, yaitu peristiwa makan dan dimakannya suatu makhluk hidup ya, ini untuk mencapai suatu keseimbangan di suatu ekosistem ya. Jadi proses makan dan dimakannya itu ya ini untuk membuat seimbang jumlah atau populasi dari suatu makhluk hidup ya. Maka ada namanya interaksi tadi, predasi tadi ya, agar suatu populasi, suatu organisme itu dia terus seimbang ya. Nah, peristiwa makan dan dimakannya tadi ya dalam suatu ekosistem nanti akan membentuk suatu rantai makanan ya, maupun juga membentuk suatu jaring-jaring makanan ya. Apa itu rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan ya? Yang pertama kita bahas rantai makanan. Apa sih rantai makanan ya? Ya, rantai makanan ini ya adalah suatu jika dalam suatu ekosistem itu terjadi peristiwa makan dan dimakan ya dalam satu garis lurus ya, maka ini disebut sebagai rantai makanan ya. Jadi tidak ada cabang ya, di sini harus digarisbawahi dia dalam satu garis lurus ya. Maka ini adalah disebut sebagai rantai makanan ya. Nah, rantai makanan ini terjadi jika satu jenis produsen ya. Nah, yang dinamakan produsen itu apa? Yang dinamakan sebagai produsen di sini dia adalah makhluk hidup yang autotrof atau makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri ya, atau yang mempunyai klorofil ya, yang bisa melakukan fotosintesis. Dia adalah sebagai produsen ya. Nah, disebut sebagai rantai makanan jika produsen ini ya, atau makhluk hidup autotrof ini ya, atau tumbuhan atau tanaman ya, atau bisa juga makhluk hidup bersalah satu ya, karena makhluk hidup bersalah satu ini kemarin ya di semester pertama kita membahas tentang Monera, yaitu salah satu
kingdom yang di dalamnya itu ada makhluk hidup yang bisa melakukan fotosintesis ya. Jadi makhluk hidup yang bersel satu ya tadi ya, bisa melakukan fotosintesis. Dia juga disebut sebagai produsen ya. Pokoknya siapa saja makhluk hidup yang bisa melakukan fotosintesis atau membuat makanan sendiri ya, atau makhluk hidup autotrof, dia adalah disebut sebagai produsen ya. Nah, rantai makanan sendiri terjadi ketika produsen tadi hanya dimakan oleh satu jenis konsumen pertama atau primary consumer ya, atau konsumen primer ya, konsumen primer ya. Dan misalnya di sini ada tanaman ya, ada rumput misalnya dimakan oleh belalang, ya kan, cuma rumput ini dimakan oleh satu jenis individu ya. Nah, maka ini adalah rantai makanan ya. Nah, kemudian dari konsumen pertama ini ya, atau konsumen primer ini nanti dimakan oleh satu organisme lagi ya, oleh konsumen kedua atau secondary consumer di sini ya. Di sini belalangnya ini dimakan oleh katak ya. Nah, maka kemudian katak ini nanti dimakan lagi oleh konsumen tersier ya, tersier consumer ya. Misal di sini adalah ular ya, dan seterusnya sampai kepada konsumen terakhir ya, konsumen puncak atau konsumen terakhir itu ya, konsumen puncak tadi. Dan misal di sini adalah konsumen puncaknya adalah apa ini ya, elang mungkin ya, mungkin gambar elang ini ya, ini sebagai konsumen puncaknya. Nah, karena ini adalah, walaupun ini gambarnya melengkung melingkar ya, ini adalah garis lurus karena tidak ada cabangnya ya, ini disebut sebagai rantai makanan. Nah, biasanya rantai makanan ini diakhiri dengan pengurai atau dekomposer oleh jamur, bisa juga oleh bakteri ya. Nah, itu adalah rantai makanan, pokoknya dia tidak ada cabangnya. Nah, contohnya lagi misal di sini ada di laut ya, ini di laut. Nah, kalau di laut ya nanti produsennya ini bisa tadi ya, karena monera ya, karena monera ini kebanyakan dia berada di bawah laut ya, ini banyak ya, walaupun di daratan juga banyak ya. Ya, misalnya di sini contohnya adalah makhluk hidup bersel satu di sini ya. Nah, di sini ada gambarnya sunlight, cahaya matahari ya. Ya, berarti makhluk hidup ini dia bisa melakukan fotosintesis ya, atau ini adalah berperan sebagai produsen ya. Berarti dimakan oleh konsumen pertama ya, atau konsumen primer ya. Ini adalah konsumen sekunder ya, atau konsumen keduanya ini ya, ikan kecilnya, small fish, kemudian nanti dimakan oleh ikan yang lebih besar, di contohnya adalah tuna, dan juga terakhir sebagai konsumen puncaknya atau final konsumernya adalah ikan hiu ya. Nah, ini adalah rantai makanan. Di sini tidak ada cabang ya, tidak ada cabang, ini adalah rantai makanan. Kemudian tadi ada jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan gimana? Nah, perbedaannya kalau jaring-jaring makanan ya, produsen ini bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen ya. Sedangkan nanti konsumen pertama nanti bisa dimakan juga oleh lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Jadi membentuk seperti jaring-jaring ya. Nah, contohnya di sini berarti dia adalah bercabang, tidak membentuk satu garis lurus. Nah, contohnya di sini ya, ada produsennya apa di sini? Ya, ini ya tanaman ya, ini pohon ya. Contohnya di sini ya, tanaman ya. Dia sebagai produsen, kemudian dimakan oleh, nah bisa di sini ada tikus ya, ada kelinci ya, kemudian ada kambing ya. Nah, sedangkan itu sebagai konsumen pertama ya. Nah, ini konsumen pertama ini biasanya adalah herbivora ya. Kenapa? Karena dia memakan tumbuhan ya. Maka konsumen pertama ini adalah makhluk hidup yang masuk dalam golongan herbivora. Sedangkan konsumen kedua dan seterusnya dia adalah makhluk hidup ya yang dikelompokkan dalam karnivora ya. Ya, misal di sini ada burung hantu, ada ular ya, kemudian ada kucing di situ ya. Kemudian ada serigala, singa ya. Itu adalah sebagai konsumen kedua, tiga dan seterusnya. Nah, kalau di sini, kalau di gambar sini ya,
yang terakhir di situ konsumen terakhirnya adalah singa ya, dan juga elang. Di sini ada burung elang ya, sebagai konsumen puncaknya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Di sini kambing ini bisa dimakan oleh serigala, bisa juga dimakan oleh singa, begitu dengan yang lainnya. Nah, ini contohnya nih kalau yang di darat ya. Nah, kalau yang di laut ya sama ya. Dia juga membentuk sebuah jaring-jaring ya, di mana produsen maupun konsumen itu bisa dimakan oleh lebih dari satu organisme. Ya, di sini ada fitoplankton ya. Ini adalah plankton yang bisa berfotosintesis. Nah, di sini ada zooplankton ya. Dia sebagai konsumen pertamanya. Ini sebagai produsen, ini konsumen pertama dan seterusnya. Kemudian juga ini ada rumput laut ya, ini juga sebagai produsen juga. Ya, nah nanti bisa dicari contoh yang lainnya. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya piramida makanan ya. Jadi selain rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, ada juga piramida makanan ya. Nah, piramida makanan itu apa? Ya, jika ya rantai makanan tersebut ya, rantai makanan tadi ya digambarkan dari produsen sampai dengan konsumen ya, tingkat tinggi atau konsumen puncaknya ya, atau top konsumernya ya, maka akan terbentuk menjadi suatu piramida makanan ya. Misalnya gambar ini ya, ya ada rumput laut ya, ini pada laut ini ya, di dalam laut ya, ekosistem perairan ya, laut ya, ada rumput laut yang dimakan oleh ikan ya. Di situ ada ikan, mungkin ada udang juga ya, yang dimakan oleh ikan kecil ya, dan seterusnya sampai ke hiu ya. Di sini sebagai konsumen puncaknya ya. Dan kalau di darat ya, misalnya di sini ya, yang sebagai produsen dia berada di paling bawah ya. Dan produsen ini kenapa digambarkan yang paling bawah, dan juga dia mempunyai luas yang besar ya. Kenapa? Karena dia mempunyai selain kalori kalau di sini ya. Jadi setiap tingkatan ini ya, setiap tingkatan ini mempunyai artinya ya. Kenapa kok produsen ini digambarkan di paling bawah dan mempunyai luas yang paling bawah ya? Kenapa? Karena piramida makanan ini ya, setiap tingkatannya ya, itu dia menempati tingkatan tropik ya. Ini tingkatan ini namanya tingkatan tropik ya, tropik levelnya ya. Nah, ini dihitung berdasarkan jumlah individunya ya, bisa juga dari biomasanya maupun kandungan energinya ya. Nah, nanti perbandingan tingkat tropiknya itu nanti dinyatakan dalam perbandingan luas yang disusun mulai dari tingkat yang pertama ya, tingkat tropik pertama sampai tropik yang tertinggi. Yang berarti yang paling luas ini dia mempunyai populasi yang paling besar ya. Kemudian ke atasnya nanti lebih kecil dan seterusnya sampai yang di paling puncak dia berarti populasinya paling kecil ya, maupun biomasanya dia paling kecil atau energi yang terkandungnya itu lebih kecil ya. Nah, itulah kenapa dibuat seperti piramida ya. Ini dihitung berdasarkan jumlah populasinya ya. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Karena produsen ini karena kan akan dimakan oleh konsumen pertama ya, berarti dia jumlahnya harus lebih besar ya, dan seterusnya agar terjadi suatu keseimbangan di dalam suatu ekosistem ya. Makanya dalam suatu ekosistem piramida makanan ini harus terpenuhi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya nanti yang pada tingkat profit teratas itu dia banyak, ternyata maka di dalam satu ekosistem itu nanti bisa dikatakan bahwa ekosistem itu tidak seimbang ya. Jadi harus memenuhi piramida makanan ini agar dikatakan bahwa suatu ekosistem itu dia seimbang. Nah, berikutnya ini adalah yang terakhir ya. Ini adalah yang terakhir, macam-macam dari ekosistem. Apa saja sih macam-macamnya ya? Kalau dibedakan berdasarkan alami ya, nanti ekosistem ini nanti dibedakan menjadi dua macam ya. Nanti ada yang alami dan juga ada yang buatan ya. Yang alami itu apa? Yang alami itu yang berarti dia ekosistem yang terbentuk secara natural ya, atau secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Misalnya apa? Misalnya di sini digambar ya, ada ekosistem sungai ya, atau misalnya juga ada ekosistem laut, hutan, ada gurun ya. Ini ada gurun, itu adalah ekosistem alami.
Nah, selain itu berarti kalau ada alami berarti ada yang buatan ya. Nah, yang buatan ini berarti adalah ekosistem ya yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya apa? Ya, di sini digambar ada namanya kolam ya, ekosistem kolam, nanti ada waduk, ada akuarium, kemudian nanti ada juga sawah ya. Nah, ciri-ciri dari ekosistem buatan ini ya, dia mempunyai komponen biotik tertentu yang mempunyai jumlah sangat dominan. Ya, misalnya apa? Pada sawah. Pada sawah itu mempunyai komponen biotik padi, ya misalnya itu sawah padi ya, mempunyai jumlah komponen padi atau populasi padi yang sangat besar. Ya, itu adalah salah satu ciri-ciri dari ekosistem buatan ya. Atau kolam ya, kolam berarti populasi ikannya itu paling besar ya. Kenapa? Karena itu memang dibuat, dirancang sedemikian rupa oleh manusia, memang seperti itu ya. Nah, berikutnya, sedangkan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya atau lingkungannya, nanti ekosistem dibedakan jadi dua ya. Ada namanya ekosistem darat ya, atau ekosistem terestrial. Nah, nanti misalnya di sini ada hutan ya, berarti dia berada di daratan ya. Ada hutan, ada gurun, padang rumput ya. Kemudian ada tundra. Nah, tundra itu apa? Nah, mungkin ada yang pernah dengar ya tundra ya. Ekosistem tundra itu adalah ekosistem yang berada di tempat yang dingin ya, sehingga nanti vegetasinya atau tanamannya adalah dia tidak mempunyai pohon ya, adanya vegetasi yang rendah-rendah atau dia semak, ada rumput ya. Dan ini tundra ini sangat sedikit ya di bumi ya, karena dia hanya terbentuk di daerah yang mempunyai suhu yang rendah, itu tundra. Nah, kalau hutan gunung kalian pasti sudah paham ya. Kemudian yang berikutnya adalah ekosistem perairan atau ekosistem akuatik. Yang berarti itu adalah semua ekosistem yang berada di dalam air, yang baik laut, ya, air tawar maupun air laut. Nah, selain macam-macam ini ya, ada juga nanti ada namanya ekosistem suksesi ya. Nah, ekosistem suksesi ini adalah dia terbentuknya karena terjadi setelah terjadi misalnya ada kerusakan alam ya, atau kerusakan ekosistem, kemudian terbentuk suatu ekosistem baru ya. Nah, itu namanya nanti ekosistem suksesi ya, misalnya karena ada bencana alam dan sebagainya, kemudian terbentuk ekosistem yang baru ya, nanti itu adalah namanya ekosistem suksesi ya. Ya, mungkin sampai di situ ya. Ini materi yang terakhir, macam-macam tentang ekosistem. Berarti ini adalah materi terakhir dari KD 3.7 ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau misalnya ada yang kelewat ya, materi-materi sebelumnya ada kelewat, saya sudah memberikan link materinya nanti di ini ya. File presentasi ini nanti akan diupload di web ya, KBM ya. Nanti akan kalian bisa lihat, bisa download juga ya. Nanti di sini link materi ya, kalian klik saja ya, nanti akan masuk ke, nah ini semua materinya ada, bahkan materi semester 1 juga ada. Nanti di materi semester 2 nanti kita ada KD 3.6 dan KD 3.7 ya, nanti bisa diklik saja. Nanti kalau misalnya kita sudah masuk pada KD 3 nanti ditambahkan lagi, semuanya ada. Ini adalah buku pegangannya sama seperti kalian ketika membuka ya, kalian klik saja, diklik ya. Nah, nanti kalian bisa baca ya. Ini bukunya sama ya. Tinggal kalian baca saja ya. Kalau misalnya kalian ketinggalan materi, di sini semuanya sudah diupload di sini ya. Nah, linknya ada di slide ini ya. Klik saja di link materi. Ya, demikian ya untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini, karena sudah panjang sampai 40 menitan ya, agar tidak terlalu lama, saya akhiri ya. Mudah-mudahan kalian paham. Jika tidak paham, nanti suatu saat bisa kita adakan Google Meet lagi ya, agar ada tanya jawab ya. Demikian, mudah-mudahan kalian paham. Ingat, tetap semangat walaupun kita dalam keadaan daring ya, dengan secara jarak jauh ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker dan juga jaga jarak ketika berada di luar rumah, dan juga tetap jaga kesehatan dan juga semangat belajarnya ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.